Kayak perukia ya, kalian sudah tertinggal jauh ya. Kalian hanya mengcover tontonan, konten kalian seislami mungkin. Tapi konten kalian jadul. Kalian hanya seorang ilmiah ya, tukang ngobatin kesurupan. Kalian sudah jadul ya, orang kesurupan gak ada yang dimasukin jin. Barusan ditelepon kawan-kawan oleh salah seorang guru maesa ya, guru termuda. Ternyata salah satu keluarganya kesurupan. Kesurupannya badannya ngencang begini, tapi nggak gerak, nggak ngamuk, nggak ngomel, tapi tegang badannya, nggak bisa apa-apa, nggak sadarkan diri. Nggak sadarkan diri, sudah ditekan di bagian sini ya, sudah dipencet nggak ngefek ya, karena ini memang yang mencet ini untuk orang-orang yang ngamuk saja gitu. Tapi kalau diem, kadang ngenceng, kadang nggak ngenceng, diemnya itu solusinya lain. Nah, lalu nelpon tadi guru, ini gimana ini? Simple, pertama jangan panik, kedua ini kesurupannya ngamuk apa tidak ngamuk? Beliau menjawab tidak ngamuk katanya, tapi ngencang. Enggak, tadi awal nggak bilang bahwa posisinya tubuhnya ngenceng. Udah gini aja, kalau tidak ngamuk, tutup hidung, tutup mulut. Nah, tujuannya untuk memancing reaksi otak ya. Jadi nanti saya bilang ke guru saya ngomong begini. Jadi nanti kiai, apabila sudah ukurannya kan tetap ada isyarat dari tubuh ya, bahwa paru-paru tidak kebagian oksigen. Nanti lewat enggak, nanti tubuh memberikan isyarat sendiri kalau paru-paru sudah tidak bisa menahan kekosongan oksigen. Ditutupin cungurnya, hidungnya begini kawan, satu. Mulutnya ditutup juga. Mungkin dua tangan ya, yang satu ini, yang satu hidung. Nah, begitu ada reaksi gelagat tubuh, tidak, paru-paru tidak tahan untuk tidak dimasuki oksigen, lalu lepaskan. Intinya memancing reaksi otak. Tidak nyampe 1 menit, metode ini berhasil. Langsung sadar. Lepas itu kiai langsung nelpon lagi ke saya. Ini barusan, beberapa menit yang lalu. Habis nelpon, dia bilang, kok tubuhnya pada sakit? Oh, berarti ketika dia dalam kondisi trance, dalam kondisi tidak sadar, dia tubuhnya ngenceng. Oh iya, iya itu efek bekas ngenceng. Bahkan kalau lama itu bisa sampai kayak apa ya, kayak kram, bener-bener kayak kram sampai tidak berjalan beberapa jam. Itu nggak apa-apa. Terus salah satu kiai termuda maesa ini bilang, itu bukan jin ya? Bukan. Nah, terus solusinya gimana ke depan? Ini kan pertolongan pertama, saya bilang. Kalau orangnya kental mistis, haluisme, bawa ke psikolog, jangan ke kiai, bawa ke psikolog. Saya bilang begitu ke kiai. Kalau orangnya memang sudah tidak kental mistis, ya udah, berarti ini urusan clear. Hitungan detik, nggak nyampe menit. Solusi clear, nggak janjinjun, nggak halo. Ya, asal ada orang kesurupan pingsan begini nih, kan ngegeget gininya, giginya. Nggak usah panik. Pertama kita tenangkan dulu, pancing reaksi otak. Kalau maesa udah nggak pakai ya, tekan di sini nih ya. Nah, biasanya di sini. Nah, tekan di, maaf ini ya. Nah, lutut ya. Tekan di bagian bawah sini. Nah, maesa udah nggak pakai begini, karena ini nyakitin. Nanti setelah sadar akan nyakitin. Ada yang tekan di sini. Ada maesa paling kalau neken di area sini, tidak berbahaya. Ya, ada yang di sini pakai merica. Ini sakit juga kalau sadar. Kalau maesa udah nggak pakai, tutupin hidung, tutupin mulut. Otak nanti akan merespon sendiri. Begitu ada gelagat sudah tidak tahan, lepaskan. Gitu kan. Nanti kan akan ambil napas secara otomatis. Ya, insya Allah sadar. Nggak usah janjinjun. Kayak perukia ya, kalian sudah tertinggal jauh ya. Kalian hanya mengcover tontonan, konten kalian seislami mungkin. Tapi konten kalian jadul. Kalian hanya seorang ilmiah ya, tukang ngobatin kesurupan. Kalian sudah jadul ya, orang kesurupan gak ada yang dimasukin jin.
Saya punya keponakan perempuan, hampir tiap hari kesurupan. Mohon solusinya Pak Ustadz. Ruqyah pribadi. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali, pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu wa ilahukum ayat kursi. Habis itu ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati 7. Al-Fatihah, Qul huwallahu, Qul falaq, Qul binas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Habis itu dihembuskan ke muka, disapukan ke muka. Sapu bahasa Melayu, datang orang Jawa diambilnya sapu, diusapkan. Nah, dah itu dibacakan lagi, sambil membacakan tadi dihembuskan ke air. Habis itu diminumlah airnya. Diteliti di Jepang, air yang sudah dibacakan tadi dilihat pakai mikroskop hyper, ternyata molekul-molekul cahaya terang benderang luar biasa. Yang meneliti bukan awak, Suzuki, Yamaha, orang Jepang. Lalu kemudian tak juga berubah, tak juga hilang, bawalah ke pakar ruqyah. Masjid Al-Falah, rumah sehat bawah Ustadz Saifullah. Pagi sampai sore Ustadz Saifullah. Malam naik ke atas Ustadz Zafrullah. Ada 2 di situ. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ingat jin, ingat Zainab. Bawah ada tempat bekam, ada sengatan lebah, ada juga ruqyah di bawah. Ruqyah. Kenapa tak Ustaz Somad aja ruqyah? Ini ada seninya, ada ilmunya masing-masing. Ayat yang dibaca sama. Cuman kadang-kadang kita yang baca, jin itu bukan keluar, ketawa dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya tengok Ustaz Zafrullah baca, dia pejam mata santai. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Orang menjerit-jerit. Tapi ada pula orang baca ayat kursi, ketawa jin tuh. Masa setan ngusir setan gitu dia. Punya yang membaca tuh seboleh dua boleh sama setan. Kalau syaitan yang masuk ke dalam tubuh manusia sering mengganggu pikiran atau was-was atau membuat takut dan seterusnya, ini harus diruqyah atau seperti apa? Jadi kita bahas dulu satu persatu ya. Ada orang kesurupan syaitan itu karena syaitannya yang iseng ya. Jadi syaitan iseng, dan ini biasanya dia bisa masuk kalau kita jauh dari ibadah ya, kita jauh dari ibadah. Misalnya memang kita nggak pernah zikir pagi sore, sholatnya bolong-bolong segala macam. Nah ini kalau kita datang ke satu lokasi, setan seperti penjahat lagi lewat, dia kemudian mengganggu. Nah ini biasanya lebih mudah untuk keluarkan, karena dengan dia ibadah, dia lari ke ibadah, maka setannya akan merasa kegerahan, kemudian dia akan keluar, gitu kan. Yang kedua, setan juga bisa masuk kalau dia marah, karena ada perbuatan kita yang membuat dia marah. Seperti misal kasus, kita kan dianjurkan untuk tidak menyiram air panas atau kencing sembarangan di tempat kosong, kecuali sudah baca Bismillah atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan? Karena biasanya kita kencing di situ atau buang sembarangan air, kemudian kena anaknya jinnya jadi marah masuk ke badan, gitu kan? Nah ini dibahas oleh para ulama, sering terjadi karena diketahui pada saat diruqyah, jinnya mengaku seperti itu, gitu kan? Kalau poin yang pertama tadi itu yang masalah orang lalai dari ibadah, pernah terjadi di Madinah, mahasiswa dari Rusia dia. Saya masih ingat dulu, subhanallah anak ini setiap kali azan maghrib nggak ke masjid, dia malah tunggu azan maghrib, lalu dia masuk mandi di kamar mandi. Berulang-ulang terjadi, akhirnya dia kesurupan, kemasukan jin. Lalu dibawa kepada seorang peruqyah di salah satu di sudut kota Madinah, ada di bawah gunung, namanya Syekh Abdullah. Beliau kadang-kadang kalau ruqyah sering direkam gitu kan. Maka dibawalah ke sana. Lalu waktu diruqyah, jinnya mengaku kalau orang ini selalu lalai. Lagi azan dia pergi masuk kamar mandi tempat kami masuk menyelamatkan diri. Saya lihat orang ini buka diri, maksudnya terbuka, maka saya masuk. Dan kalau ditanya lalu apa tujuannya syaitan masuk ke dalam badan? Banyak. Yang pertama, dia mudah menguasai. Dia bisa menguasai kita sehingga dia sesat. Dia menyesatkan kita. Karena kan tugas utama syaitan dari iblis menyesatkan kita. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian sedang menguap, tahanlah. Baik tahan dengan bibir atau kita tahan dengan tangan. Karena kalau dia buka, maka syaitan akan masuk ke dalam tubuhnya dan menguasainya.
Jadi dia bisa menguasai sebenarnya gitu kan, apalagi kalau lagi sholat. Jadi ini contoh-contoh. Jadi yang pertama bisa saja karena kelalaian kita maka dia masuk. Yang kedua karena dia iseng gitu kan. Yang ketiga karena dasarnya kitanya manggil-manggil. Kitanya suka manggil-manggil ya. Ini biasanya orang yang kayak semua kasih sesajen di gunung-gunung, di gua, di lautan, lalu dia panggil-panggil wahai penjaga gua, apalah penjaga gunung, panggil-panggil namanya. Nah ini biasa kena panggil-panggil nanti dia bisa kesurupan, gitu kan? Kesurupan. Yang keempat, dia ditransfer oleh orang lain seperti tenaga dalam, ya. Itu biasanya kan syaratnya dimandiin malam hari, apalah dengan rujuk kembang, apalah segala macam ini, maka ditransfer syaitan itu. Bahasanya di Indonesia biasa transfer aura. Padahal sebenarnya bukan transfer aura, itu tuh memang ada jin. Karena rata-rata teman-teman yang pernah belajar ini, tenaga dalam, segala macam, mandi tengah malam, ini begitu kami ajarin ruqyah, begitu dia ruqyah dia muntah-muntah. Reaksinya sendiri ada. Gitu. Jadi memang reaksi itu bisa terjadi. Ini termasuk bisa. Yang kelima, bisa saja syaitan masuk justru karena dikirim oleh para penyihir. Ya, seperti kita diambil foto misalnya, diambil potongan rambut, diambil apalah, pakaian dalam. Makanya teman-teman sekalian hindari sekali foto yang dipajang.